tiba-tiba datang soal penggantian azan menjadi running text itu persoalan besar, dan itu usul dari Kementerian Agama Bimas Katolik. Allah, itu Bimas Katolik, berarti gitu kan, penggantian azan menjadi running text membuktikan bahwa umat Kristiani tidak toleran terhadap umat Islam. Itu selama ini selalu di umat Islam yang dipojokkan, tidak toleran, radikal, iya kan gitu. Kemudiannya tadi intoleran, tidak paham kemajemukan, politik identitas umat Islam. betul. Tapi fakta terakhir yang sekarang ini, dengan adanya penggantian azan jadi running text, bukti umat Kristiani yang tidak toleran. Seharusnya yang kita bisa gambarkan tentang toleransi, kalau misa itu silakan jalan, azan silakan jalan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu misa silakan, agamaku atau agama yang lainnya azan silakan. Ya mungkin selain Pak Jokowi juga Bang ya, kalau kita lihat bawahan-bawahannya juga tidak jauh beda Bang. Sama. Contoh ya, hari ini rezim. Iya. Makanya ini jangan dilihat Jokowi per se ya, Iya, Jokowi iya. sendiri. Iya. Jokowi bersama kroni dan Jokowi rezim Jokowi. Iya. Harus begitu kita bacanya. Ini rezim Jokowi, rezim bobrok, gitu kan? Rezim yang merusak demokrasi, merusak hak asasi, penuh dengan korupsi, gitu kan? Dan perusakan moral serta agama yang diacak-acak. Ya, bicara soal agama jadi nyambung lagi ya. Azan. Ini ada beberapa hal ini yang menurut saya penting banget. Ya. Yang pertama adalah soal pansus haji. Oh, Ya kan? Yang Iya. kemarin di DPR dia habis dimaki-maki itu. Yang belum datang satu. Yakut yang belum datang dimaki-maki oleh DPR. Yang kedua adalah soal kedatangan Paus ya, Franciscus. Dan saya pikir ya mungkin tidak masalah dia datang. Cuman masalahnya kenapa azan sampai dilarang? Ini kan dalam sejarah Indonesia mungkin baru di rezim yang sekarang ini Bang. Menanggapi ini Bang. ya. Sekalian nih. Kalau yang soal pansus haji tadi, memang kita juga skeptis karena DPR kan. Ya. DPR-nya juga sudah menjadi terkooptasi ya, paling juga hanya ribut-ribut aja. Oh. Gitu ya, ribut-ribut. Apakah ada pencitraan setelah kemarin di demo? Ya, bisa jadi, tapi konfigurasi partai politik yang ada di DPR itu masih dominan Jokowi. Oh, Gitu oke. ya. Jadi lebih banyak permainannya ketimbang real. Bicara tentang pansus haji juga main-main gitu ya. Oke. Gitu hanya untuk menyenangkan publik bahwa dia ada berbuat, berfungsi, tapi nggak efektif kelihatannya. Oke. Kemudian soal kedatangan Paus Franciscus ya, saya kira sudah bagus awalnya ya, sudah bagus awalnya. Respon publik juga, ormas-ormas Islam mengapresiasi, hayo rukun, bahkan hayo kita buat tata kehidupan global yang baik, kerjasama gitu kan, Muslim sama Kristen, baguslah. Itu apresiasi datang dari ormas-ormas Islam. Tapi tiba-tiba datang soal penggantian azan menjadi running text itu persoalan besar, dan itu usul dari Kementerian Agama Bimas Katolik. Allah. Itu Bimas Katolik, berarti gitu kan, penggantian azan menjadi running text membuktikan bahwa umat Kristiani tidak toleran terhadap umat Islam. Itu selama ini selalu di umat Islam yang dipojokkan, tidak toleran, radikal, iya kan gitu. Kemudiannya tadi intoleran, tidak paham kemajemukan, politik identitas umat Islam. Betul. Tapi fakta terakhir yang sekarang ini, dengan adanya penggantian azan jadi running text, bukti umat Kristiani yang tidak toleran. Seharusnya yang
kita bisa gambarkan tentang toleransi, kalau misa itu silakan jalan, azan silakan jalan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu misa silakan, agamaku atau agama yang lainnya azan silakan. Apa susahnya gitu kan? Sedikit waktu untuk azan. Ini malah diperkosa, ini dipaksa gitu kan, melalui Kemenkominfo gitu, dipaksa media-media ini tidak toleran, ini pemaksaan ini gitu. Jadi menurut saya itu membuktikan bahwa justru umat Kristiani yang tidak toleran terhadap umat Islam gitu. Seharusnya dengan reaksi publik seperti sekarang mengkritisi itu, Kementerian Kominfo itu mencabut surat edaran. Sementara Bimas Katolik, ya Bimas Katoliknya Kemenag itu mencabut permohonan dan dia harus minta maaf kepada umat Islam. Tuh. Dia harus minta maaf kepada umat Islam yang telah disakiti, gitu kan. Azan itu nggak bisa diganti running text. Iya, betul. Azan itu panggilan, suara. Gitu Bukan kan, SMS. bukan SMS, WA. bukan WA, bukan running text. Jadi ini penistaan ini. Itu bisa saja kita adukan ini. Ini penistaan agama, gitu kan? Ini penodaan agama. Siapa? Mau Bimas Katolik atau Kemenkominfo, gitu. Siapa? Silahkan kita bisa lakukan ke depan. Oke. Kalau Bimas Katolik tidak minta maaf Ya. kepada umat Islam. Oke. Kita lihat Bang, ya memang perkembangannya ini Masya Allah ya, negeri kita ini luar biasa parah sekali hari ini. Sudah sedemikian parah ya, soal azan ini saya pikir ini bukan sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang luar biasa ini. Dan ini baru terjadi sekarang di negeri ini. Ya, Belum ya, pernah terjadi sebelumnya. Nggak ada. Nggak ada satu orang goblok pun yang minta suara azan di TV itu suruh bikin running text, itu nggak pernah ada. Cuman sekarang. Nah masalahnya Bang, seperti yang kita ketahui hari ini tidak hampir ya, mungkin apakah saya apakah saya kurang baca, tapi belum ada lah ya perwakilan dari ormas-ormas besar yang kemudian memberikan protes secara terbuka atau turun ke jalan atau memberikan apalah supaya kemudian menunjukkan bahwa umat Islam ini sedang diinjak-injak itu sampai dengan hari ini ya. Entah itu saya kurang baca atau seperti apa, cuman saya belum dengar itu. Nah itu yang pertama. Apakah kemudian itu ada kaitannya dengan kemarin dikasih iming-iming untuk mengelola tambang? Itu masalah. Terus yang kedua, nah ini mungkin buat Bang Rizal Fadila ya. Bagaimana kemudian membuat masyarakat ini menyadari ini bukan hal yang biasa dan ini sesuatu yang kalau dibiarkan ini berbahaya sebenarnya. Nah ini tolong diberikan pandangannya Bang. Yang pertama itu soal kenapa tidak ada reaksi. Mungkin juga ini terkecoh oleh manuver pertama bahwa Paus datang perdamaian secara internasional, bela Palestina segala macam. Kemudian ormas-ormas Islam ini memuji-muji sederhananya gitu kan, tidak hidup mewahnya, sambil nyindir kan kepada pejabat yang ada di kita lah gitu. Sudah begitu nggak nyangka ada soal azan gitu. Jadi dia sudah dalam posisi berbaik-baik, tiba-tiba gitu kan ada sesuatu yang krusial dan fundamental bagi umat. Ini tidak cepat. Kalau mobil mah ngoper first nelengnya gitu ya, nggak cepet ini satu gitu kan. Sehingga sudah terlanjur paling mencari bingkai-bingkai apa gitu kan. Makanya reaksinya menjadi lunak. Biarlah yang sekarang mereaksi masyarakat saja. Umat Islam saja, gitu kan, kelompok-kelompok dakwah, gitu kan, mereka yang merasa
bisa mengartikulasikan gitu kan aspirasi keumatan. Sok ngomong, sok silahkan gitu kan. Ini biarlah dia ada di pinggir, namanya ormas itu kan selalu mudah berdiplomasi. Sementara rakyat ini apa istilahnya tuh apa adanya, gitu ya, apa adanya. Biarlah medan perang itu ada di kehidupan masyarakat. Medan diplomasi silakan mau diambil juga. Itu aja dulu menurut saya Mas sekarang ini. Tapi juga dengan reaksi publik atau reaksi umat yang keras mengenai masalah ini, saya kira juga jadi pertimbangan ke depan. Kalau saya lihat di negara di rezimnya Jokowi dalam konteks keagamaan ini ada 3 kategori. Satu, negara sekuler. Jokowi membawa negara ini menjadi negara sekuler, gitu kan. Urusan agama personal, itu urusan agama hanya parsial, gitu kan. Dan itu yang dia sebut pernah pisahkan politik dengan agama, kan. Jadi sekular. Jadi negara dibawa ke gitu. Jadi dia telah merusak Pancasila sebenarnya. Jokowi itu pemerintahannya ya, rezimnya. Tuh. Kedua, negara ini dibawa ke arah Islamofobia. Anti ribut Islam itu selalu dicurigai, gitu. Dan ternyata sekarang sampai ke urusan azan. Azan ini sebenarnya juga pernah ya, kayak Sukmawati katanya kan, pernah kidung. Nah, kidung itu lebih indah daripada azan. Tapi kan bukan lembaga negara itu. Bukan. Yakut pernah azan gonggongan anjing. Sekarang lebih parah ini. Dua institusi, gitu kan, Kemenag dan juga Kemenko. Itu dua ini, gitu kan. Soal azan menggambarkan Islamofobia sebenarnya negara ini. Di bawah Jokowi, maka dibawa negara ke arah Islamofobia. Yang ketiga, ini negara dibawa oleh Jokowi menjadi negara kafir. Negara kafir dalam konteks pendekatan spiritual dan pendekatan akidah. Ruang kemusyrikan, ruang mistik-mistik itu begitu dominan di kehidupan sekarang. Jadi kalau pendekatannya akidah dan pendekatannya spiritual, bahwa Jokowi ini membawa negara menjadi negara Indonesia ini negara kafir. Jadi negara sekuler, negara Islamofobia, dan negara kafir. Itu kacamata keagamaan. Gitu. Oleh karena itu umat Islam tidak bisa tinggal diam menurut saya. Buat apa ada spirit jihad fisabilillah, gitu kan? Berjuang di jalan Allah, membela agama, gitu, mengembangkan agama, melindungi agama dari rongrongan dan perusakan-perusakan. Saya kira dimensi itu harus direnungkan dan ditindaklanjuti oleh umat Islam yang mayoritas di sini, tapi diinjak-injak juga oleh kepentingan politik yang akhirnya memihak kepada minoritas. Fakta saja, kasus azan ini kasus pemihakan minoritas. Kita nggak mau bicara minoritas mayoritas, tapi fakta yang ada adalah bahwa minoritas diberi pelayanan lebih ketimbang yang mayoritas. Gitu Pak Arif. Iya.